Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, si Firman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil sosialisasi dari Permenkumham nomor 7 tahun 2022 yang saya peroleh kemarin ya. Langsung saja ya. Nah, ini dasarnya dari adanya Permenkumham nomor 7 tahun 2022 itu dari hasil amar putusan Mahkamah Agung nomor 28 P/HUM/2021. Nah, amar putusan ini harus ditindaklanjuti paling lambat 90 hari. Nah, ternyata ini ditindaklanjuti sebelum 90 hari. Nah, kita bacakan dulu ya amar putusan Mahkamah Agungnya. Pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Jadi dari permintaan dari pemohon itu tidak semuanya dikabulkan, tapi hanya sebagian berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Nah, yang kedua, menyatakan pasal 34A ayat 1 huruf A, pasal 34A ayat 3, pasal 43A ayat 1 huruf A dan pasal 43A ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kemudian yang B, pasal 34A ayat 1 huruf A, pasal 34A ayat 3, pasal 43A ayat 1 huruf A dan pasal 43A ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan yang terakhir, mewajibkan kepada termohon Presiden RI untuk mencabut pasal 34A ayat 1 huruf A, pasal 34A ayat 3, pasal 43A ayat 1 huruf A, dan pasal 43A ayat 3 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Nah, pasal yang dihapus itu apa maksudnya yang disebutkan ya? Yang pertama, pasal 34A ayat 1 huruf A itu isinya bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Justice kolaborator ini ya. Kemudian pasal 34A ayat 3 kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A harus dinyatakan secara terus dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berhubungan ya. Jadi intinya sama-sama justice kolaborator. Kemudian pasal 43A ayat 1 huruf A bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Pasal 43A ayat 3 kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga sama, justice kolaborator. Jadi yang di ACC atau yang dikabulkan itu hanya justice kolaborator. Nah, kenapa yang berubah ini Permenkumham nomor 7 tahun 2022 ini mengubah Permenkumham nomor 3 tahun 2018? Ini ya dasarnya. Awalnya itu kan PP nomor 99 tahun 2012 dan ini biasanya dijadikan sebutan PP 99 untuk pidana khusus karena membuat perbedaan kepada yang kasus pidana khusus dengan pidana umum. Ini yang diminta untuk diubah pada putusan Mahkamah Agung nomor 28 P/HUM/2021 sehingga yang dirubah di sini pembaruannya dari PP nomor 9 tahun 2012 yaitu Permenkumham nomor 3 tahun 2018 dirubah menjadi Permenkumham nomor 7 tahun 2022.
Sebenarnya ini bukannya dirubah, tapi dikoreksi ya, ada perbaikan seperti itu. Nah, materi perubahannya di sini ya, untuk remisi. Ini remisi ya. Syarat remisi untuk tindak pidana umum tidak ada perubahan. Jadi masih sama, berkelakuan baik, menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, mengikuti program pembinaan dengan predikat baik. Nah, ini ya, kadang ini banyak yang lupa. Tidak mengikuti program pembinaan dengan predikat baik, ini juga mengakibatkan kalian tidak memperoleh remisi. Ya, jadi WBP itu kalau tidak mau melakukan program pembinaan tidak akan mendapatkan remisi. Jadi bagi kalian yang jadi penjamin atau keluarga dari WBP, berikan penjelasan bahwa perlu mengikuti program pembinaan dengan predikat baik. Selanjutnya, syarat remisi terkait tindak pidana pada PP 99 berlaku ketentuan pasal 34A ayat 1 PP 99. Nah, ini yang minta dihapus ya. Justice kolaborator surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya tidak lagi dipersyaratkan. Ini yang dihapus ya. Pertimbangan dari instansi lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan. Nah, ini sesuai nih karena jadi satu kesatuan yang diminta. Kemudian tetap mewajibkan membayar lunas denda dan atau uang pengganti bagi narapidana korupsi. Jadi yang kasusnya tipikor tetap harus membayar lunas denda dan atau uang pengganti. Kemudian tetap diwajibkan mengucap ikrar yang telah menjalani program deradikalisasi bagi narapidana terorisme atau napiter ya. Jadi ini tetap. Untuk penilaian ini ya, penilaian berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana SPPN, baik untuk pidana umum maupun pidana khusus. Nah, ini ada juga ini sudah ada bukunya, jadi bisa mengikuti itu tuntutannya. Sekarang remisi kemanusiaan ya, pada pasal 29. Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada narapidana. Yang pertama, dipidana dengan masa pidana paling lama 1 tahun. Jadi untuk yang kepentingan kemanusiaan hanya khusus untuk yang maksimal masa pidananya 1 tahun. Kalau lebih tidak bisa. Yang kedua, berusia di atas 70 tahun. Ya, di atas 70 tahun. Menderita sakit berkepanjangan. Ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi ini untuk menegaskan saja bahwa dikhususkan untuk masa pidana paling lama 1 tahun, kemudian berusia di atas 70 tahun atau ya pilih salah satu. Ada juga yang menderita sakit berkepanjangan. Nah, besaran remisi diberikan sebesar remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan. Ini perubahannya ya. Jadi besarannya sama dan sama dengan remisi umum ya. Remisi hanya dapat diberikan untuk salah satu kategori. Nah, di sini ya, pilih kan ini atau. Jadi kalau masuk semua, misal umurnya di atas 70, kemudian menderita sakit kepanjangan, mana yang lebih dominan, maka masukkan ke salah satu di situ. Selanjutnya, dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan remisi tambahan kepada narapidana dan anak dalam hal yang bersangkutan berbuat jasa pada negara. Ini juga sudah saya bahas. Kemudian B, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. C, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lapas atau LPKA. Ini tidak ada perubahan ya. Nah, remisi tambahan karena perbuatan jasa pada negara diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sebesar setengah atau 1/2 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan. Jadi diberikannya cuma setengah dari remisi umum ya. Kemudian perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan berupa donor darah dan donor organ tubuh sebesar setengah dari remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan. Ini juga sama, dapatnya setengah ya. Cuma ini diperjelas kemarin karena cukup sulit ya, dalam 1 tahun untuk donor minimal 4 kantong itu cukup sulit. Jadi maksudnya 4 kali ya. Jadi
ada semacam kebijakan, jika sekiranya setelah 2 tahun baru bisa 4 kali donor darah, maka di tahun yang terakhir itu bisa diberikan remisi tambahan yang donor darah ini. Perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lapas atau LPK menjadi pemuka atau ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kerusuhan, huru-hara, bencana alam sebesar 1/3 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan. Ini masih sama ya, jadi pemuka ini tetap sama, mendapatkan 1/3 dari remisi umum pada tahun berjalan. Selanjutnya, ketiga kategori tersebut harus diperoleh pada saat yang bersangkutan menjalani pidana. Nah, ini tambahannya. Jadi, ketika dipidana saja, baru bisa dapat remisi ini ya. Kalau misal dipidananya tahun 2019, ternyata 2018 sebelum dipidana di luar sudah donor darah. Nah, itu tidak dihitung. Seperti itu. Selanjutnya, remisi tambahan juga dapat diberikan kepada narapidana yang menjadi saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum. Nah, ini ada yang bilang katanya justice kolaborator, tapi di sini harus menjadi saksi pelaku, harus jadi. Nah, dan ini dibuktikan dengan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan lembaga yang membidangi perlindungan saksi dan korban, yang berlaku 1 kali selama menjalani masa pidana. Nah, jadi selama 1 kali pidana, misal kena pidana 1 kali kasus narkotika, 3 tahun pidananya. Ini kalau jadi saksi pelaku bisa berapa kali? Cuma 1 kali saja. Jadi 1 kali saja jadi saksi pelaku. Nanti pada saat itu juga minta justice kolaborator karena sudah bekerja sama menjadi saksi pelaku. Nanti dibikinkan di situ ya surat yang merekomendasikan gitu ya ke pimpinan lembaga yang bidangi perlindungan saksi dan korban. Kemudian remisi tambahan ini ya diberikan 1 kali selama masa pidana sebesar setengah dari remisi umum pada tahun berjalan. Nah, misal ya di tahun pertama ini dapat remisi umum 1 bulan, berarti ada tambahan 15 hari seperti itu kalau ternyata mau menjadi saksi pelaku. Jadi biar terungkap semua pelakunya siapa, imbalannya adalah remisi tambahan ini sebesar separuh dari remisi umum pada tahun berjalan. Selanjutnya tentang pengusulan remisi karena keterlambatan administrasi. Nah, kalau sebelumnya ada remisi susulan, ini sudah tidak ada remisi susulan, tapi susulan remisi karena ada persyaratan administrasi yang belum memenuhi. Jadi bagi narapidana atau anak yang telah memenuhi syarat namun belum pernah diberikan remisi, ingat ya, belum pernah diberikan remisi, dapat diberikan melalui mekanisme usulan susulan. Besaran remisi ini diatur pada pasal 4 dan pasal 5 Kepres 174 tahun 1999. Nah, seperti apa sih besarannya? Ya, ini dia besarannya berdasarkan pasal itu. Besaran remisi umum akan diberikan 1 bulan untuk narapidana yang telah menjalani masa pidana 6 sampai 12 bulan. Jika lebih dari 12 bulan maka akan diberikan 2 bulan. Ini untuk yang remisi umum. Untuk remisi khusus 15 hari untuk narapidana yang telah menjalani masa pidana 6 bulan sampai 12 bulan. Jika lebih dari 12 bulan maka akan memperoleh 1 bulan. Ini remisi untuk tahun pertama. Nah, ini contoh kasus ya. Di sini saya sediakan 3 kasus perhitungan remisi ini ya yang disusulkan. Ini contoh pada PP 99 kasus narkotika, penahanannya tahun 2015, agamanya Islam, masa pidananya 10 tahun. Tanggal ditahan tanggal 1 bulan 6 2015. Status remisinya belum pernah diusulkan. Ini karena masalah GC, nggak memproses GC ya, atau nggak ngurus GC ya, nggak ada GC-nya.
diusulkan perhitungan setelah 6 bulan berkelakuan baik. Jadi tanggal penahanan terakhir ditambah 6 bulan. Nah, jadi tanggal 1 bulan 6 2015 plus 6 bulan sama dengan 28 bulan 11 tahun 2015. Nah, karena ini PP 99 ya di peraturan sebelumnya, maka tidak mendapatkan remisi khusus dan remisi umum dihitung sejak 6 bulan berkelakuan baik sampai dengan tanggal diundangkan Permen nomor 7 tahun 2022 ini. Jadi pada tahun 2016, 17, 18, 19, 20 ini tidak mendapatkan remisi umum dan remisi khusus. Kemudian perhitungan remisi yang disusulkan itu sebesar tahun pertama terhitung mulai pada remisi susulan tahun 2021 itu dapat 1 bulan. Remisi umum susulan 2021 itu dapat 2 bulan karena telah menjalani pidana lebih dari 12 bulan. Jadi maksudnya begini, ini dari 2015 tadi plus 6 bulan, jadi di tanggal 28 bulan 11 2015 ini sampai 2020 kan jelas lebih dari 12 bulan, berarti mendapatkan remisi khususnya 1 bulan, remisi umumnya 2 bulan. Nah, ini dasarnya dari sini. Nah, remisi umum jika di atas 12 bulan dapatnya 2 bulan. Kalau remisi khusus di atasnya 12 bulan dapatnya 1 bulan, begitu. Nah, bagaimana? Apa ini dapatnya per tahun? Enggak, bukannya per tahun ya. Disusulkan ini jadi remisi pertama kalau belum pernah mendapatkan remisi. Kalau sudah memperoleh beda lagi ya. Ini yang belum memperoleh sama sekali. Jadi harusnya diuntungkan ya setelah turunnya permen ini. Selanjutnya contoh yang lain ya. Kalau kasus yang lain di sini penahanan tahun 2020 ya. Sama narkotika PP 99 karena 10 tahun. Tanggal ditahannya tanggal 1 bulan 1 2020. Belum pernah diusulkan remisi ya. Perhitungannya 6 bulan berkelakuan baik. Maka tanggal penahanan terakhir ditambah 6 bulan. Diingat ya, maksud penahanan terakhir begini, kalau ada penahanan terputus, diambil penahanan terakhirnya. Misal awalnya itu ditahan untuk kasus ini pada tahun 2019 pada tanggal 1 bulan 11 misalnya. Kemudian ditahan lagi pada penahanan yang kedua atau yang terakhir pada tanggal 1 bulan 1 2020. Nah, jadi yang diambil yang ini yang terakhir. Ditambahkan 6 bulan. Tambahkan 6 bulan. Maka terhitungnya 29 bulan 6 2020. Tidak mendapatkan remisi umum dan khusus dihitung sejak 6 bulan berkelakuan baik sampai dengan tanggal diundangkan permen ini. Nah, dari hitungannya itu maka tidak mendapatkan remisi khusus pada tahun 2020, tidak mendapatkan remisi umum pada tahun 2020. Jadi pada perhitungan remisi yang disusulkan sebesar tahun pertama terhitung dimulai pada remisi khusus ya. Itu mendapatkan susulan pada tahun 2021. Jadi dimasukkannya semua sama ya di tahun 2021 bagi yang sama sekali belum pernah mendapatkan remisi. Nah, jadi masukkan ke 2021 karena ini dari 2020 ya ke 2021 itu lebih dari 12 bulan semua ya. Jadi dapatnya remisi khusus susulannya 1, remisi umum susulannya dapat 2. Jadi total dapat 3 bulan remisi ya. Dan dimasukkan semua di tahun 2021. Karena yang 2022 masih nanti ya ada remisi khusus dan remisi umum. Atau mungkin sudah ada yang dapat untuk yang Imlek ya. Selanjutnya kasus yang ketiga. Nah, ini contoh pidana umum biasa ya. Nah, penahanan tahun 2021. Jadi tahun lalu ya. Agamanya Kristen, berarti ini ambil yang Desember ya untuk remisi khususnya. Perkaranya narkotika, masa pidananya 3 tahun, tanggal ditahan tanggal 20 bulan 2 2021. Belum pernah diusulkan
remisi, maka perhitungannya 6 bulan melakukan baik ditambah tanggal penahanan terakhir. Jadi ditemukan tanggalnya tanggal 19 bulan 8 tahun 2021. Nah ini ya, dilihat ya, tanggal 19 bulan 8 2021, berarti ini jelas gak mungkin bisa memperoleh remisi umum ya. Jadi tidak mendapatkan remisi khusus dan remisi umum dihitung sejak 6 bulan melakukan baik sampai dengan tanggal diundangkan. Jadi remisi umumnya nggak dapat ya, tapi bisa dapat remisi khusus yang disusulkan ya. Jadi bisa dapat 15 hari ditaruh di 2021 seperti itu. Karena sudah lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 12 bulan gitu. 6 sampai 12 bulan itu dapatnya cuma 15 hari. Jika di atasnya 12 bulan maka dapat 1 bulan seperti itu. Sekarang mengenai materi perubahan pada integrasi. Syarat integrasi untuk tindak pidana umum tidak ada perubahan. Untuk PB telah menjalani 2/3 masa pidana paling singkat 9 bulan ya. Kemudian berkelakuan baik, telah mengikuti program pembinaan dengan baik. Nah ini ya tetap sama ya, diingat ya, untuk dapat integrasi juga harus mengikuti program pembinaan dengan baik. Ini ada penilaiannya tadi ya, sudah saya jelaskan. Kemudian masyarakat dapat menerima, ini bentuknya berupa litmas ya. Jadi dari PK Bapas akan survei nanti. Selanjutnya syarat integrasi untuk yang PP 99. Nah, justice kolaborator ini tidak lagi dipersyaratkan. Kemudian pertimbangan dari instansi lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan. Tapi tetap diwajibkan bayar lunas denda dan atau uang pengganti bagi narapidana korupsi. Kemudian tetap diwajibkan mengucap ikrar dan menjalani program deradikalisasi bagi narapidana terorisme. Penilaian ya berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana atau SPPN. Untuk MAP atau masih ada perkara lain ya, ini dipersyaratkan untuk PB. Jadi untuk CMK, CB, CMB dimuat dalam litmas. Nah ini maksudnya yang buat ini dari pihak lapas seperti itu atau rutan. Sedangkan untuk CMK, CB dan CMB yang buat ini pihak lapas karena ada di litmas seperti itu. Untuk pencabutan asimilasi dan integrasi yang dihapus di sini adalah pencabutan sementara oleh Kepala Bapas. Sedangkan selama proses usulan pencabutan asimilasi dan integrasi, pembinaan dihentikan namun tetap dilaksanakan pengawasan oleh Kepala Bapas. Kepala Bapas wajib mengembalikan klien yang dikenakan pencabutan ke dalam lapas atau rutan. Upaya pengembalian klien dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, mungkin itu saja ya penjelasan dari saya dari hasil sosialisasi Permenkumham nomor 7 tahun 2022 yang saya peroleh kemarin. Jika ada yang ditanyakan mengenai video ini ya, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.